Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dewa Sakti dari Prodi S1 Informatika Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal saya dalam penelitian saya dengan judul Analisis Sentimen Berbasis LLM pada Ulasan Game Genre RPG di Steam. Tujuan dari penelitian ini yang pertama ingin menganalisis sentimen ulasan game genre RPG di platform Steam menggunakan large language model seperti BERT, Roberta, dan DistilBERT. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu memberikan wawasan tentang efektivitas LLM atau large language model untuk proses NLP atau Natural Language Processing, khususnya analisis sentimen berbasis konteks di platform ulasan permainan digital. Latar belakang dari penelitian ini, kita tahu industri game, khususnya genre RPG atau role playing game sangat berkembang pesat. Sehingga ulasan pengguna itu sangat penting, khususnya bagi pengembang dan calon pembeli. Bagi calon pengembang, di sini nanti pengembang akan tahu feedback atau masukan dari pembeli untuk pengembangan selanjutnya. Dan bagi calon pembeli, di sini akan menentukan apakah game ini layak dibeli atau tidak. Seperti itu. Dan dengan volume data yang sangat besar dan keberagaman gaya bahasa ulasan, membuat proses analisis sentimen ini terbilang cukup rumit. Sehingga di sini saya atau peneliti di sini ingin mencari model LLM yang sekiranya mampu mengatasi masalah ini. Kemudian identifikasi masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana performa model berbasis LLM seperti BERT, Roberta, dan DistilBERT dalam analisis sentimen ulasan genre RPG di Steam. Dan yang kedua, bagaimana efektivitas model berbasis LLM seperti BERT, Roberta, DistilBERT menangani keberagaman bahasa dan ekspresi informal. Tujuan penelitian ini ada dua juga untuk menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk menganalisis performa model berbasis LLM dalam menganalisis sentimen ulasan permainan RPG di platform Steam. Kemudian yang kedua, menilai efektivitas model berbasis LLM dapat menangani keberagaman bahasa dan ekspresi informal yang terdapat dalam ulasan pengguna di platform Steam. Adapun studi terkait yang menjadi salah satu acuan dalam penelitian ini ada tiga. Yang pertama yaitu dari Aiman Samir. Di sini Aiman Samir menggunakan model BERT dan mendapatkan akurasi 86,5% menggunakan dataset Twitter. Kelebihan dari penelitian yang dilakukan oleh Aiman Samir, di sini model BERT itu sangat mudah dan cepat untuk diimplementasikan, khususnya dalam tugas NLP. Akan tetapi, di sini kelemahannya membutuhkan sumber daya komputasi yang sangat tinggi. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Seda Bayat. Di sini Seda Bayat menggunakan model berbasis DistilBERT dan mendapatkan akurasi 96,1% dalam dataset Amazon. Kelebihannya model DistilBERT ini mampu mengungguli model berbasis machine learning tradisional. Karena kita tahu bahwa DistilBERT ini merupakan salah satu model berbasis deep learning. Akan tapi kelemahannya dalam penelitian ini hyperparameter itu hanya dioptimasi berdasarkan data validasi. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Noura Smary, di sini dia melakukan penelitian dengan melakukan penggabungan atau hybrid model antara Roberta dan CRN plus LSTM dan menghasilkan akurasi 94,2% untuk dataset Twitter dan 96,28% untuk dataset IMDb. Kelebihannya, kombinasi model deep learning ini menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. Akan tapi kelemahannya untuk dataset ini hanya dalam bahasa Inggris, dan karena di sini ada 3 model deep learning, maka membutuhkan atau memerlukan komputasi dengan daya komputasi yang sangat tinggi. Seperti itu. Dan untuk dataset di sini pertama ada sumber data. Kemudian untuk sumber data ini berasal dari ulasan di platform game Steam. Dan untuk jumlah datanya 5.000, yang mana proporsional data ini seimbang, bisa dilihat di sini negatif dan positifnya.
sekitar 2.500-an, dan jenis game yang dipilih yaitu merupakan game RPG dengan pembelian terbanyak, sehingga hasil review pun juga semakin banyak. Nah, di sini ada game Dark Souls 3, Dragon's Dogma 2, Elden Ring, Elder Scroll, dan Wukong. Kemudian untuk jenis labelnya di sini hanya ada positif dan negatif saja. Untuk metode penelitian, yang pertama di sini saya melakukan proses pengumpulan data menggunakan web crawling atau web scraping. Kemudian data dilakukan pemrosesan atau pre-processing data. Kemudian dilakukan fine tuning model LLM, dan yang terakhir dilakukan evaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Adapun rancangan sistem secara keseluruhan di sini dimulai dari pencarian atau penambangan dataset, kemudian dilakukan data pre-processing, ya, dan kemudian dilakukan feature extraction, yang mana nanti dalam feature extraction ini akan mengubah data dari text review menjadi sebuah token-token, yang mana nanti token tersebut akan dipahami oleh model BERT, Dieselbert, dan juga Roberta. Nah, nanti data yang sudah dilakukan fitur ekstraksi ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, data testing, data validation, dan data train. Nah, untuk data validation dan data train ini akan dilakukan proses training dan validasi. Kemudian hasil dari model yang sudah di training tersebut atau dilatih tersebut akan dilakukan proses pengujian dengan data testing. Nah, setelah itu hasilnya akan dievaluasi oleh metrik yang tadi telah disampaikan dalam metodologi penelitian. Yang pertama ada akurasi, kemudian recall, presisi, dan juga advanced score. Dan model yang digunakan di sini ada BERT, Roberta, dan Dieselbert. BERT ini merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh Google, yang mana BERT ini mampu memahami konteks secara mendalam dengan pendekatan bidireksional atau dua arah. Jadi untuk model BERT ini mampu memahami konteks dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Hal ini berbeda dengan model OpenAI GPT, yang mana model OpenAI GPT ini hanya mampu memahami konteks dari kiri ke kanan saja. Sehingga secara keseluruhan untuk proses NLP ini BERT lebih unggul. Kemudian untuk Roberta ini merupakan model penyempurnaan dari BERT dan memiliki fitur masking dinamis. Model Roberta ini dilatih dengan dataset yang lebih banyak, kemudian batch yang lebih besar, dan kemudian pelatihan model yang lebih lama, dan menghilangkan komponen prediksi kalimat atau next sentence prediction dalam proses pelatihan, sehingga mempercepat proses pelatihan. Kemudian untuk model Dieselbert ini merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh tim Hugging Face, yang mana model ini itu merupakan model versi ringkas dari BERT. Dan model ini sangat ideal untuk digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Nah, model Dieselbert ini merupakan model yang tadi itu versi ringkas dari BERT. Nah, teknik yang dilakukan yaitu pertama mengurangi model BERT hingga 40% dan meningkatkan kecepatan pemrosesan hingga 60%. Akan tetapi, walaupun telah dilakukan proses peringkasan, model Dieselbert ini mampu mempertahankan 97% dari kemampuan pemahaman model BERT. Seperti itu. Nah, untuk eksplorasi penelitian di sini ada 3 parameter dan 1 teknik yang akan kita lakukan eksplorasi. Yang pertama, untuk learning rate ini di sini saya akan menggunakan nilai dari 1e-5 hingga 5e-5. Kemudian untuk epoch, jumlah epochnya yaitu dari 1 hingga 10. Dan untuk teknik preprocessingnya di sini dilakukan preprocessing atau tidak dilakukan preprocessing, karena kita tahu bahwa LLM itu merupakan sebuah model deep learning, yang mana
tidak terlalu bergantung terhadap fitur-fitur seperti berbeda dengan model machine learning tradisional seperti SVM, naive Bayes, dan lainnya yang sangat bergantung pada fitur. Dan untuk evaluasi model di sini nanti saya akan menggunakan confusion metric untuk menentukan nanti nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.